Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan nilai ujian online menggunakan WhatsApp dan Google Drive. Ini langsung saja kita menuju langkah-langkahnya seperti apa. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kita masuk ke Google Drive kita, kemudian kita buka soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, contohnya IPA. Kemudian kita klik respon di sini. Nah, di sini ada tulisan respon 4, artinya bahwa soal ini sudah dikerjakan oleh 4 siswa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pengolahan nilai? Kita klik bagian ini atau membuat spreadsheet di sini. Kita klik, kemudian ada sebuah tampilan seperti ini. Kita klik buat seperti ini. Tunggu sebentar, nanti akan muncul sebuah spreadsheet baru dengan nama IPA Respon. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada timestamp, artinya ini adalah urutan siswa dalam mengerjakan soal selesainya kayak gitu. Kemudian ini skor. Nah, skor ini 1, 2, 3 dan ada 3 kayak gitu. Berikutnya ada nama di sini. Nama ada Nana Rosidin, Jampur, Edi, sama Leni. Kemudian kelas 10 dan kode aksesnya. Yang pertama kali mengerjakan Nana Rosidin, kode aksesnya adalah 4. Kemudian Jampur, kode aksesnya adalah 222. Ledi, kode aksesnya adalah 11. Kemudian Jenny adalah kodenya 333. Nah, berikutnya pada kolom-kolom berikutnya ini adalah jawaban yang dikirimkan oleh masing-masing peserta ujian. Kalau kita perhatikan, urutan di sini itu tidak beraturan. Ini 4 yang pertama, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3. Nah, kalau jumlahnya cuma segini saja, mungkin itu tidak bermasalah nantinya. Tetapi apa yang terjadi bagi jumlahnya kalau ratusan atau bahkan ribuan, itu pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar pula. Nah, untuk mensiasati itu ada beberapa trik yang bisa kita terapkan dalam hal mengurutkan skor-skor ini. Langkahnya kita klik bagian tambahkan sheet ini. Kemudian di sini itu kita masukkan daftar nama-nama siswa sesuai urutan absennya. Nah, biasanya pada saat membuat kartu peserta kita sudah memiliki urutan nama-nama tersebut beserta kode aksesnya. Contoh di sini saya sudah menyiapkan. Nah, daftar peserta ujian ada kode akses, nama peserta, kemudian kode. Nah, ini adalah urutan 1, 2, 3, dan 4. Kita copy semuanya ini. Kita copy semuanya, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita tambahkan jumlah nilai benar atau jumlah benar. Jumlah benarnya berapa, kemudian kita tambahkan nilai. Jumlah benar ini kita ambilkan dari skor ini. Dari skor ini yang tadinya tidak berurutan, nanti akan kita pindah ke sini secara berurutan. Bagaimana caranya? Kita kembali ke bagian ini yang kita jadikan kunci itu adalah kode akses. Kode akses ini akan kita kan sebagai kata kuncinya untuk mengambil skor. Maka dari itu kode akses kita pindahkan atau kita dekatkan di depan skor seperti ini. Kita geser.
akan berubah kan, tadi kode akses posisinya setelah kelas, sekarang kode akses itu posisinya sebelum skor. Nah, kalau sudah kolom kode akses dan skor ini kita blok semuanya, cara ngebloknya itu adalah kita klik di sini dekat huruf B, kemudian kita geser ke kanan ke huruf C. Kalau sudah, berarti kolom B dan kolom C itu sudah terblok. Langkah berikutnya kita klik data, kemudian kita cari rentang bernama. Nah, di sini kita kasih nama nilai, kita ketikkan nilai, kemudian kita klik selesai. Nanti akan muncul rentang bernama dengan nama nilai. Saya ulangi sekali lagi langkah-langkahnya. Kita blok di sini kolom B dan kolom C, kemudian kita pilih nama, kita pilih data, kita cari rentang bernama di sini. Nah, karena ini sudah ada, kita batal saja di sini, ini hanya satu kali. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke sheet 2 yang tadi. Nah, kita akan memasukkan rumus di sini, yaitu sama dengan, kita masukkan rumusnya langsung atau fungsinya, yaitu if. Nah, kita klik di bawahnya ini, kemudian kita gabungkan dengan fungsi VLOOKUP, kita klik di sini. Nah, VLOOKUP ini kata kunci akan kita gunakan apa? Kata kuncinya adalah kode akses. Jadi kita klik di kode akses yang lurus dengan baris tersebut, kemudian kita tambahkan titik koma di belakangnya. Nah, kemudian ini ditanya arraynya itu dari mana sampai mana. Karena tadi di sini kita sudah membuat array bernama dengan nama nilai tadi, maka untuk array di sini cukup kita ketikkan nilai. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, dia tambahkan titik koma. Nah, kemudian nilai berapa yang akan kita tuliskan di sini? Coba kita perhatikan lagi di sini. Yang kita ambil itu adalah kolom kedua dari kolom B dan C ini. Jadi kolom B adalah kolom ke-1 dan kolom C itu adalah kolom kedua. Kita masukkan angka 2. Kemudian jika salah atau tidak ada, kita tulis saja false seperti itu ya. False seperti itu, tutup kurung. Kemudian kita masukkan fungsi if nanya. Ini kalau if nanya benar munculnya seperti itu, tapi kalau if nanya salah, maksudnya nilainya tidak sama, kita masukkan angka 0. Artinya bahwa nanti seandainya kode akses tersebut itu belum mengerjakan, maka jumlah benarnya adalah 0. Kalau sudah, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita cek sekarang kode akses 111 atas nama Lady kelas 10, apakah jumlah benarnya 2? Kita lihat di sini. Lady 111 jumlah benarnya adalah 2. Nah, kalau sudah benar seperti ini, kita tarik ke bawah, maka akan secara otomatis dia mengcopy rumus yang sudah kita tuliskan tadi. Kita cek sekali lagi, atas nama Jamhur kodenya 222, cuma benar 1. Jamhur 222 benar, cuma benar 1. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita tes lagi, atas nama Jenny kodenya 33, dia benar 3. Nah, atas nama Jenny 33 benar 3. Yang terakhir nama Rosidin kode aksesnya 4, Nana Rosidin kode aksesnya 444 benar 1. Oke, jadi semuanya sudah masuk ke dalam ini secara urut berdasarkan kode akses
atau berdasarkan absensi yang ada di kelas dan sebagainya. Nah, dengan demikian pensortiran nilai atau pengolahan nilai ini lebih gampang untuk kita lakukan. Nah, di sini kita baru mengetahui jumlah benarnya saja. Nah, sekarang bagaimana dengan penilaiannya? Nah, di sini tidak ada ketentuan baku, tapi kalau yang biasa saya lakukan itu adalah dengan mengkalikan jumlah benar ini, kita kalikan skornya berapa. Jumlah benar ini kita kalikan 25. Kita ketik rumusnya sama dengan sel yang kita maksud, kita klik, kita kalikan 25 50, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu langkah-langkah pengolahan nilai agar pelaksanaan ujian online itu lebih efektif dan efisien. Oh ya, untuk penulisan atau penambahan pengolahan nilai otomatis ini itu bisa dilakukan setelah siswa melaksanakan ujian ataupun sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya mungkin ininya masih kosong nantinya, bagian-bagian kode akses, nama dan segala macam. Maaf, maksudnya di sini kode akses ini masih kosong. Akan tetapi di sini kita isikan, itu enggak masalah. Contohnya kita tambahkan kalau seandainya itu ada 10 contohnya, 5 dan 10 lah, 6 saja. 6, kita tengahkan posisinya, kita tambahkan ini adalah tatang, kemudian hapus. Nah, kelasnya sama, kelas 10, ini pun juga kelas 10. Nah, berhubung di sininya masih belum ada nilainya, ya berarti kita tarik ke bawah saja, nggak masalah, nanti nilainya akan 0, kemudian ini pun juga kita tarik ke bawah. Nah, suatu saat Tatang dan aku ini mengerjakan dan hasil kerjaannya terrekap di sini dan kodenya benar, maka nanti akan secara otomatis terisi sesuai dengan yang ada di atasnya. Langkah terakhir, bila semua peserta sudah mengerjakan, kita dapat mendownload hasilnya dengan cara klik file, kemudian download, kita pilih yang Microsoft Excel. Nah, di sini akan muncul sebuah file yang dimana isinya itu adalah tentang nilai atau hasil ujian siswa-siswi kita, dan file ini nanti bisa kita distribusikan ke guru mapel untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.